Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia di malam bulan Ramadan ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai malam hari ini telah memberikan berbagai bentuk nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, seger waras, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa mensyukurinya sehingga kita benar-benar digolongkan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allahumma amin. Shalawat teriring salam tidak lupa kita aturkan pula kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai kelak ketika di hari kiamat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah dari takmir saya diminta untuk mengisi tentang khauf dan roja. Khauf dan roja ini adalah sifat mulia yang harus dimiliki seorang muslim muslimah, mukmin mukminah. Apa khauf itu? Khauf itu adalah rasa takut seorang hamba yang dikarenakan kurangnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikarenakan ia pernah melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut yang akan dialaminya di masa mendatang, di akhirat nanti. Dikarenakan apa? Ibadahnya kurang atau pernah melakukan pelanggaran dari syariat Islam. Roja sebaliknya. Roja adalah sikap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba di masa yang akan mendatang, di hari kiamat, di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan curahan rahmatnya kepada hamba tersebut dan dikarenakan ibadah yang pernah ia lakukan selama di dunia. Nah, dua sifat ini berusaha harus kita munculkan setiap kita beraktivitas, khususnya ketika beraktivitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin, khauf dan roja ini diibaratkan seperti makanan dan minuman. Dia akan bermanfaat sesuai dengan orang yang membutuhkan. Kalau ada orang yang kelaparan, 2 hari 2 malam tidak makan, ya, kelaparan, diberi makanan sak piring 2 piring habis karena cocok. Tapi ketika saya panjenengan habis berbuka puasa, ya, masya Allah, ketika Allahu Akbar, gorengan ini, martabak, menjos, macam-macam dimuakan. Kemudian dari masjid jenengan diberi kotaan. Kira-kira dimakan boten? Boten wis gak kuat, weteng boten amot, mungkin weteng kadut. Boten kuat, ya, seperti itu. Sama ketika orang selama sehari semalam, ya, tidak ada minuman, dia merasa dahaga, kita beri dia ini 1 liter es, masya Allah, langsung habis. Karena sesuai, karena dia butuh minum. Coba saya panjenengan setelah berbuka puasa tadi ada es campur, es kopior, macam-macam, jenengan habis diberi sesuatu yang enak, godek-godek, kelempokkan, tidak kuat perut kita. Nah, makanya khauf dan roja ini akan sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Kata para ulama, ketika kondisi kita ini sehat walafiat, seger waras, maka kita harus perkuat rasa khauf kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum kata para ulama, biasanya ketika orang kondisi sehat,
hawa nafsunya nggih kuat. Hawa nafsunya nggih kuat. Makanya kita kuatkan rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kondisi orang itu sakit, berbaring di atas ranjang, sudah sakaratul maut, maka pengharapan atau rasa roja harus dibesarkan. Gusti Allah itu luwih jembar apa? Rahmatnya dibandingkan murkanya Gusti Allah. Nah, makanya kalau ini sesuai dengan porsinya akan baik. Beda ketika kebalik, ketika sehat walafiat, rasa berharapnya tinggi sehingga apa? Gusti Allah pengampun aja. Nah, melakukan apa? Ketidakbaikan karena tidak sesuai porsinya. Nah, pas sakaratul maut, ketika orang mau meninggal dunia, rasa takutnya berlebihan sehingga dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin kuat keimanannya, saat-saat kondisi kita pas seger waras, ketika kondisi prima, mari kita kuatkan rasa khauf kita kepada Allah agar ibadah kita lebih kencang. Dan sebaliknya ketika kondisi kita pas lemah, sakit, ya, berbaring di atas ranjang, bahkan alhamdulillah ketika pas kita mau sakaratul maut, maka pengharapan kita kepada Allah harus kita kuatkan. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita akan selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa khauf dan raja tersebut bisa mendorong kita untuk memperbanyak amal soleh dan bisa meninggalkan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.